Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bertemu lagi kita di perkuliahan bahasa pemrograman. Oke, Ibu harap semuanya selalu sehat, selalu ceria ya, dan tetap semangat. Oke. Nah, materi kita pada pertemuan ini yaitu bermain dengan program sederhana yang pertama ya. Minggu sebelumnya ya sudah Ibu jelaskan bagaimana membuat perintah dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan method dan menggunakan event. Nah, hari ini ya kita akan gunakan cara membuat perintah pada objek-objek dalam mendesain sebuah form aplikasi. Oke, yang pertama yaitu objek label. Nah, bagaimana cara menggunakan sebuah label? Ya, yang pertama ya kita siapkan labelnya dulu, kita tambahkan labelnya dulu ke dalam form aplikasi kita. Ya, kemudian kita buat ya. Biasanya Anda mengganti teks pada label itu pada jendela properties, yaitu pada item teks ya. Misalnya, mari kita belajar VB.NET 2015 atau 2008 ya. Maka otomatis ya label yang kita tambahkan form tadi, teksnya menjadi mari kita belajar VB.NET ya, tanpa kita menjalankan program ya. Tapi apabila kita memberikan perintah kepada objek label dengan menggunakan metode yang dipunyai objek label, itu lain lagi hasilnya ya. Yang pertama, kita tambahkan labelnya dulu, kemudian kita buat perintah dengan cara mendouble klik label tersebut ya, kemudian kita tambahkan metodenya ya, yaitu metode text ya, dengan cara label 1.text sama dengan teksnya, tulisannya, yaitu mari kita belajar VB.NET. Nah, ini hasilnya akan kelihatan pada saat kita menjalankan ya, menstart debugging aplikasi form tersebut ya. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sebuah button ya. Jadi kita tambahkan dua buah button ke dalam form aplikasi kita ya. Kemudian kita beri perintah ya, beri perintah pada objek button tersebut ya. Caranya ya, selalu double klik pada objek yang akan kita beri perintah ya. Kita double klik, kemudian tadi yang kita tambahkan ke form ini yaitu dua buah button dan satu buah label ya. Nah, maunya kita ya, pada saat kita melakukan klik pada objek button tersebut akan terjadi sesuatu ya, akan ada event ya. Nah, yaitu label 1.text sama dengan Anda mengklik button 1. Jadi pada saat kita mengklik button 1, teks pada label 1 berubah menjadi tulisan Anda mengklik button 1. Dan apabila Anda mengklik button 2, maka teks pada label 1 berubah menjadi button 2 diklik ya. Jadi tujuannya apa ya, kita harus tahu dulu kita mau ngapain, baru kita buat perintah ya. Nah, jadi pada saat kita mengklik button 1 ya, kita terhubung dengan label 1. Pada saat kita mengklik button 2, kita terhubung dengan label 1 ya. Jadi caranya Anda double klik button 1, kemudian perintahnya ya, yang akan muncul pada saat Anda mengklik button 1 yaitu private sub button 1 underscore klik dalam kurung by file sender as system add object by file
as system at event arts dalam kurung tutup kurung ya, kemudian handles button 1.click. Nah ini otomatis sudah tampil dan diakhiri dengan ensub, jadi nggak perlu Anda ketik lagi, itu sudah otomatis. Nah Anda cukup menambahkan perintah satu baris ini saja, atau membuat perintah label 1.text sama dengan, jangan lupa kutipnya ya, double kutik, Anda mengklik button 1 ya. Bu, apakah harus tulisannya Anda mengklik button 1? Tidak ya. Jadi apapun yang Anda tuliskan ya pada teks tersebut itu akan muncul ya, selama Anda membuat tulisan tersebut di dalam tanda kutip ini ya. Kemudian untuk perintah button kedua, yaitu Anda double klik ya button kedua, kemudian perintahnya adalah label 1.text sama dengan text button 2 diklik ya, sehingga pada saat dijalankan hasilnya seperti ini ya. Ada klik button 1 tampil teks, Anda mengklik button 1, pada saat Anda mengklik button 2 tampil teks button 2 diklik ya. Nah itu contoh penggunaan perintah pada button dan label. Berikutnya yaitu menggunakan objek text box. Nah apa yang harus Anda siapkan di sini? Ada 3 buah objek, yaitu satu text box, satu button, dan satu label ya. Silahkan Anda sesuaikan ya, buttonnya Anda ganti menjadi salin atau copy ya. Oke. Maunya kita ya, tujuannya kita di sini kita ketik dulu ya teks pada text box. Nah kita ketikkan apa, kemudian Anda klik button salin atau button copy ya, maka akan muncul teks pada label 1 seperti teks yang Anda ketikkan pada text box ya. Jadi tujuan akhirnya adalah label 1. Anda untuk membeli perintahnya Anda double klik button salin ya, kemudian perintahnya adalah label 1.text sama dengan textbox 1.text. Artinya teks pada label 1 akan sama dengan teks yang ada pada textbox 1. Oke, ini contohnya ya. Anda ketikkan be yourself ya. Pada saat Anda mengetikkan be yourself ya, sebelum Anda klik button salin ini masih label 1 ya, tapi setelah Anda klik button salin maka teks label 1 akan berubah menjadi be yourself, sama seperti yang Anda ketikkan pada text box ya. Berikutnya penggunaan perintah pada objek checkbox. Nah, sehingga checkbox digunakan untuk menampilkan pilihan dan kita boleh memilih lebih dari satu. Dok, di sini contoh ini Anda tambahkan 2 buah checkbox dan 2 buah text box. Hasil akhir yang kita inginkan adalah pada saat kita mengklik checkbox 1 maka akan tampil teks pada textbox 1. Begitu juga pada saat Anda mengklik checkbox 2 akan tampil teks pada textbox 2. Jadi perintahnya di mana? Perintahnya yaitu pada checkbox 1 dan checkbox 2. Anda double klik checkbox 1 ya, seperti ini. Anda double klik checkbox 1, kemudian Anda tambahkan perintah textbox 1.text sama dengan ini checkbox 1. Jangan lupa diapit oleh tanda double kutip. Kemudian untuk event pada checkbox kedua, yaitu caranya sama, Anda double klik checkbox 2, kemudian buat perintah textbox 2.text sama dengan checkbox 2 diklik, sehingga pada saat dijalankan hasilnya seperti ini ya. Dia boleh memilih lebih dari satu. Berikutnya yaitu penggunaan perintah pada objek radio button ya. Radio button sama, dia merupakan teknik pemilihan ya, tapi kita hanya boleh memilih
satu dari beberapa pilihan yang disediakan. Oke, untuk contoh ini ya, kita tambahkan 3 buah radio button dan 1 text box. Hasil akhir yang kita inginkan yaitu pada saat Anda mengklik radio button 1 ya, maka tampil teks. Oke. Nah, dari contoh penggunaan perintah pada radio button ya, jika kita klik radio button 1 maka akan tampil teks pada text box 1, kemudian jika kita klik radio button 2 juga tampil teks pada text box 1 ya, dan begitu juga seterusnya ya. Kalau kita klik radio button 3 dia juga akan menampilkan teks pada pada text box 1. Berarti perintahnya ada pada masing-masing radio button ya. Perintahnya yaitu Anda double klik radio button 1, kemudian perintahnya adalah text box 1.text sama dengan radio button 1 diklik ya. Kemudian Anda double klik radio button 2, perintahnya juga sama ya, yaitu text box 1.text sama dengan radio button 2 diklik. Begitu juga dengan radio button yang ketiga ya, Anda double klik kemudian perintahnya text box 1.text sama dengan radio button 3 diklik ya, sehingga menghasilkan tampilan seperti ini ya. Berikutnya kita menggunakan objek group box. Jadi di sini sama ya, kurang lebih sama dengan penggunaan radio button, cuma ada group boxnya ya, biar kita tahu bahwa ini pilihan untuk item yang satu, ini contoh untuk pemilihan item yang kedua ya. Jadi dia akan masing-masing menampilkan pilihannya pada text box 1 dan text box 2. Berikutnya contoh perintah pada objek list box ya. List box kemarin kita gunakan untuk menampilkan beberapa pilihan ya, dan kita boleh memilih lebih dari satu ya, karena list box ini temannya tadi adalah check box, sedangkan radio button temannya adalah combo. Nah, untuk perintah ini ya, kita memerlukan satu buah objek list box, kemudian label dan text box ya. Anda rancanglah seperti ini ya. Masih ingat kan cara menambahkan pilihan-pilihan pada list box, yaitu Anda klik tanda panah yang ada pada sudut kanan atas, kemudian Anda isi pilihan-pilihannya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, hasilnya yaitu pada saat Anda mengklik tampilan pilihan pada list box, maka akan tampil pada text box. Jadi di sini menampilkan menu pilihan Anda yang Anda pilih dari list box. Tapi untuk contoh ini penggunaan list box hanya menampilkan satu pilihan saja ya, karena list box bisa satu ya, bisa lebih dari satu ya. Berarti perintahnya ada pada list box ya. Anda double klik list box ya, maka text box 1.text sama dengan list box 1.selected item. Artinya teks pada text box 1 itu adalah item yang Anda pilih pada list box 1. Contoh berikutnya adalah combo box ya. Kalau kita menggunakan contoh tadi bisa saja ya, apa yang kita pilih pada combo box itu akan muncul pada text box. Tapi ini enggak, ini kebalikannya ya. Di sini kita gunakan dua buah label, satu buah text box ya, dan satu buah combo box. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita mengisi nilai suatu list box atau nilai suatu combo box dengan cara mengklik tanda panah yang ada pada sudut kanan atas ya, kita isi pilihannya. Nah, kalau di sini untuk contoh ini ya, ini kebalikannya. Kita input menunya dari text box, maka akan tampil pada menu pilihannya ya, yang masuk ke dalam combo box.
berarti perintahnya adalah if ikichart sama dengan microsoft.visualbasic.chr13. chr13 ini adalah karakter 13, yaitu tombol enter ya. Artinya jika kita enter ya teks pada text box, maka combo box 1.item add text box 1.text ya. Item pada combo box akan ditambahkan oleh teks yang ada pada text box 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Anda ketik orange juice di sini, kemudian Anda enter, maka teks orange juice akan masuk ke dalam combo box ya. Kemudian Anda isi lagi, misalnya squash ya, lemon, kemudian Anda masukkan lagi, Anda enter lagi, maka pilihannya akan masuk ke dalam combo box. Oke. Nah, itu contoh-contoh sederhana ya untuk membuat perintah ya pada objek-objek yang sering kita gunakan ya pada form aplikasi. Sekarang kita lanjut praktek langsung ya mengenai materi yang saya jelaskan tadi ya. Oke, seperti biasa ya, kita masuk ke aplikasi VB.NET 2008 atau 2015 ya. Kemudian kita buat project baru ya, dimulai dari membuat project baru dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah Anda create project yang ada pada jendela recent project ya, yang ada pada start page. Oke, kita buat nama objeknya nama projectnya apa ya. Misalnya membuat perintah. Usahakan nama project dan nama apapun ya, tidak perlu pakai spasi. Mau nyimpennya di mana ya? Ini menentukan tempat penyimpanan project yang kita buat ya. Oke. Sekarang tampil form 1 ya di dalam project yang kita buat tadi, yaitu project membuat perintah. Nah, contoh yang pertama yaitu penggunaan label ya. Tadi biasanya kita menambahkan label nih ya, menambahkan label, objek label, kemudian langsung kita ganti teksnya di sini, contoh label, akan berubah ya. Jadi sebelum dijalankan teksnya sudah berubah. Nah, ada cara yang lain, yaitu kita bisa memberi teks pada label, yaitu dengan menggunakan metode dari label tersebut, yaitu metode text ya. Jadi kita tambahkan label, nah seperti ini, kemudian kita beri perintah ya. Anda double klik objek label tersebut seperti ini ya, private sub label 2 underscore click. Nah, itu akan muncul secara otomatis diakhiri dengan end sub, jadi nggak perlu Anda ketik-ketik lagi ya. Nah, perintahnya yaitu label 1 dot, nah tinggal aja cari di sini text ya. Sudah ada metode dari objek label tersebut, salah satunya adalah text ya. Nah, tinggal Anda ambil, kemudian sama dengan kita beri teksnya apa ya, penggunaan label dengan perintah method. Oke, kita kembali lagi, di sini ada form desainnya ya. Di sini untuk membuat perintah ya, tampilan membuat perintah di sini adalah desainnya. Jadi kita bermain di dua ini ya nanti ya. Nah, di sini masih menampilkan label 1 ya, nama dari objek label tersebut yaitu label 2. Nah, ini akan kelihatan teksnya pada saat kita jalankan ya. Nah, kita lihat.
label 2 ya yang kita beri perintah. Label 2. Label 2 akan berubah teksnya ya pada saat Anda mengklik label 2 tersebut. Oke, jadi kalau label 1 tadi itu permanen teksnya ya, dari sebelum dijalankan pun sudah tampil teksnya ya. Sedangkan label 2 ya kita buat teksnya berdasarkan perintah metodenya ya. Jadi dia akan tampil pada saat dijalankan ya, pada saat diklik. Oke, kita kembali ke form aplikasi untuk ya membuat contoh yang berikutnya, yaitu penggunaan button ya. Untuk penggunaan button ya kita bisa menggunakan form yang lain ya, atau melalui form ini juga ya. Contohnya tadi yaitu ada text box ya. Text box, kemudian ada button dan label. Oke. Tadi buttonnya kita ganti teksnya jadi salin atau copy ya. Nah, maunya kita tadi pada saat kita mengklik button salin ya, teks yang ada pada text box itu sama menjadi teks pada label ya. Contohnya Anda double klik button 1, kemudian perintahnya adalah label 3 ya, dot text sama dengan text box 1 dot text. Oke, kita lihat ya hasilnya. Nah, Anda ketik di sini be yourself. Kita klik salin, maka tampil teks pada label 3 yaitu sama dengan yang Anda ketikkan pada text box di text box 1. Oke, nah, kita kembali lagi ke form desainnya ya. Kita lihat contoh yang berikutnya yaitu penggunaan checkbox ya. Bu, kita coba di form yang lain. Oke ya, sambil kita pahami lagi ya bagaimana menambahkan file atau form ke dalam project yang sudah ada ya. Caranya salah satunya adalah Anda klik nama project pada jendela Solution Explorer, kemudian pilih add, pilih Windows Form ya. Otomatis nama form yang akan kita tambahkan yaitu form 2 ya. Add. Nah, di form 2 ini kita akan memberi contoh penggunaan perintah pada checkbox ya. Nanti kita tambahkan checkbox dulu 1 2 ya. Kemudian tambahkan text box. Text box 1 dan text box 2. Tujuannya yaitu kita akan menampilkan teks pada text box 1 apabila Anda mengklik checkbox 1. Kemudian tampil teks pada text box 2 apabila Anda mengklik checkbox 2. Jadi perintahnya ada pada checkbox 1. Oke. Private sub checkbox 1 underscore check change ya. Jadi perintahnya yaitu text box 1 dot text sama dengan Anda mengklik checkbox 1.
Jangan lupa ya, tidak perlu Anda ketik, tapi cukup Anda double klik pada checkbox pada objek-objek yang akan Anda beri perintah. Ya, jadi setelah Anda ngetik di tampilan editornya, Anda kembali lagi ke form desainnya, ya, untuk mencari komponen atau objek mana yang akan Anda beri perintah. Oke, Anda double klik. Untuk textbox 2 dot text sama dengan Anda mengklik checkbox 2. Kita lihat hasilnya. Kok tampilnya form 1, sedangkan yang saya buat tadi ya, contoh checkbox kita buat pada form 2 ya. Nah, gimana cara merubah form yang akan kita jalankan ya, karena di sini sudah ada lebih dari satu form ya. Caranya yaitu Anda klik menu project, kemudian pilih membuat perintah properties ya. Kemudian di sini Anda cari startup formnya ya. Jadi kita akan menjalankan formnya mana ya, tinggal Anda ganti di sini ke form 2. Nah, baru kemudian Anda jalankan, maka tampillah form 2. Checkbox 1, checkbox 2 ya. Tinggal Anda sesuaikan lebar text boxnya ya, sesuai dengan lebar tulisan Anda. Oke. Berikutnya adalah penggunaan radio button ya. Kita langsung gabungkan dengan penggunaan group box ya. Yang pertama kita tambahkan group boxnya dulu ya. Dan kita masukkan radio button. Radio button 1, radio button 2. Kemudian Anda bisa menambahkan radio button 3 dan radio button 4. Artinya di sini ya, kalau kita gabungkan semua radio button ini ya, pilihan yang akan kita inginkan nanti cuma satu yang muncul. Tapi karena kita menggunakan group box ya, maka pilihan di sini akan muncul, pilihan di sini juga akan muncul ya. Kita tambahkan text boxnya. Nah, ini untuk menampilkan pilihan untuk grup radio button 1 dan radio button 2, sedangkan text box yang ini untuk menampilkan teks dari pilihan radio 3, radio 4 ya. Berarti perintahnya pada radio button 1, radio button 2. Ini text box yang ketiga, ini text box yang keempat ya. Harus tahu tujuan kita akan menampilkan pada objek yang mana ya. Dan double klik radio button 1. Jadi kita akan melakukan perintah ya, yaitu menampilkan teks pada text box 3 ya. Teksnya yaitu kita memilih text box radio button 1 atau ya memilih radio button 2 ya, yang kita tampilkan pada text box 3. Nah, untuk radio button 3 dan radio button 4 ya,
itu destinasinya ada pada text box 3, text box 4 ya. Kita akan menampilkan pilihan teksnya ya pada text box 4.